Beastmaster terhebat. Bab 411. Hari berikutnya, Li Qian, yang tidur dan makan dengan baik, berada dalam kondisi prima. Kami berangkat. Setelah berpamitan dengan Tetua Tai dan Guru Hanke, mereka meninggalkan garnisun. Kedua tetua itu kini menjadi komandan garnisun kota Feihe. Meskipun kota Feihe hanyalah kota kecil, kota ini dihuni oleh lebih dari 100.000 orang, dan keamanannya tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat pergi ke lembah Loying bersama Li Qian. Tugas untuk mendampinginya tentu saja jatuh kepada senior Irina. Awalnya, Li Qian siap menolak, karena dia memiliki cukup banyak kartu truf dan tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Namun, senior Irina mengikutinya, dengan alasan bahwa Li Qian adalah bakat utama yang dikembangkan sekolah, dan keselamatannya harus dijamin. Li Qian hanya bisa dengan enggan menyetujui hal ini, karena kepala sekolah park telah secara khusus memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan beberapa kartu asnya kecuali benar-benar diperlukan. Karena itu, dia tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada Irina. Terlebih lagi, dengan adanya senior Irina, kombinasi pria dan wanita akan membuat pengalaman ini lebih menyenangkan. Demi perasaan menyenangkan ini, Li Qian diam-diam setuju dia mengikutinya. Senior Irina, tahukah kamu mengapa lembah ini disebut lembah bunga gugur? Dalam perjalanan ke sana, Li Qian bertanya dengan bingung, apakah maksudnya rumput harum itu indah dan kelopak bunga yang berguguran berserakan di mana-mana? Tapi terakhir kali aku pergi ke sana untuk berevolusi, aku melihat sekeliling dan sepertinya tidak ada yang menarik untuk dilihat. Rumput yang harum masih indah, dan kelopak bunga yang gugur berserakan di mana-mana. Kamu cukup berbakat menulis, tapi sayangnya, itu tidak penting. Irina berkata dengan tenang, alasan lembah itu disebut lembah bunga jatuh, adalah karena, setelah melewati celah dimensi di lembah tersebut, kita mencapai dimensi yang lebih dalam, yang di dalamnya terdapat sebuah kota kuno yang terbengkalai. Menurut interpretasi para arkeolog, kota kuno ini disebut kota bunga jatuh. Mendengar ini, Li Qian tersenyum canggung, aku mengerti. Sebenarnya, Li Qian tidak hanya berbasa-basi. Suasananya agak canggung, dan dia ingin menghidupkan suasana. Jangan ambil hati perkataan ibuku kemarin, kata Irina, senior, tiba-tiba saat mereka berdua berjalan berdampingan. Li Qian sedikit terkejut, tetapi segera pulih, tidak, saya mengerti perasaan Tuan Hanke. Namun, hal-hal ini bergantung pada takdir. Li Qian hanya bisa mengucapkan basa-basi. Dia sekarang benar-benar menyesal membawa senior Irina bersamanya. Selalu ada suasana yang agak aneh di antara mereka berdua. Suasana ini sangat mirip dengan kecanggungan yang sering terjadi di bumi setelah kencan buta, ketika kedua pasang orang tua meminta anak-anak mereka untuk mengobrol pribadi. Saya merasa sedikit canggung, sedikit gelisah, dan sedikit waspada. Keduanya bertukar beberapa kata, lalu ruangan kembali hening. Lembah bunga yang gugur tidak jauh dari sana, dan keduanya tiba di sana dalam waktu singkat. Paman He. Saat memasuki benteng Loying, Li Qian dipimpin oleh suster senior Irina dan bertemu dengan seorang pria parubaya berpakaian zirah. Menurut keterangan Irina, lelaki setengah baya bermarga He ini merupakan mantan rekan Tai Lao, dan kekuatannya sudah mencapai puncak level overload. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar. Dengan dibukanya celah dimensi tingkat dalam ini, sebuah pos terdepan baru didirikan di lembah bunga jatuh ini, yaitu benteng bunga jatuh, dan dialah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Oh, itu Irina kecil. Pria parubaya bermarga He itu tampak agak aneh ketika melihat Irina menuntun seorang anak laki-laki kecil masuk. Paman He, nama murid ini Li Qian. Dia mahasiswa baru di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dia di sini untuk latihan, Irina memperkenalkan Li Qian. Wakil utusan He, halo. Li Qian mengangguk, menyapa pria parubaya bermarga He, dan memberinya senyuman yang menurutnya ramah. Anak muda, bagus sekali. Dipromosikan ke tingkat komandan sebagai mahasiswa baru, masa depanmu tak terbatas. Wakil utusan membalas senyum itu dengan senyum ramah. Paman He, jangan panggil aku Irina kecil. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku sudah lulus dengan gelar doktor. Irina jarang menunjukkan sedikit pun sisi kewanitaannya di depan wakil utusan He yang baik hati. Dia melanjutkan, lagi pula, aku sudah mengajukan lamaranku, dan tak lama lagi aku akan dipindahkan ke kota Feihe dan menjadi wakil komandan garnisun, sama sepertimu. Bagus sekali. Mulai sekarang, kita akan menjadi rekan kerja. Wakil utusan tersenyum pada Irina. Ketiganya mengobrol hangat selama beberapa menit sebelum berpisah. Wakil utusan He sedang menjalankan tugasnya, dan Li Qian serta Irina tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Biasanya, dengan level lencana petualang milik Li Qian, dia tidak akan bisa memasuki dimensi yang lebih dalam. Namun, karena Irina ada di sana, levelnya cukup tinggi untuk memungkinkannya masuk bersama. Ini adalah alasan kedua mengapa Li Qian harus memberinya tumpangan. Kalau tidak, kita hanya bisa melihat apakah kita bisa melalui proses aplikasi khusus. Setibanya di celah dimensi yang dalam, mereka melangkah masuk. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan berkelap-kelip, dan sosok Li Qian dan Irina lenyap tanpa jejak. Dalam sekejap mata, sosok mereka muncul kembali, tetapi kali ini di dunia lain. Dunia tampak suram dan remang-remang, persis seperti pemandangan sebelum badai melanda planet asal kita. Tidak ada matahari atau bulan di langit, sehingga mustahil membedakan siang dan malam. Apakah ini metaplanet yang lebih dalam?
Liqian melihat sekeliling dan tak dapat menahan diri untuk berseru. Bidang dimensi tingkat dalam berbeda dengan bidang dimensi tingkat dangkal. Semakin dalam bidang dimensi tersebut, semakin kacau pula tatanan siklus yin dan yang, perubahan musim, dan pergantian siang dan malamnya. Irina melirik langit. Ini adalah dimensi tingkat ketiga. Situasinya tidak buruk. Meskipun tidak ada matahari atau bulan di langit, siklus siang malam tetap ada. Liqian agak bingung. Kalau tidak ada matahari dan bulan, bagaimana siang dan malam bisa bergantian? Hal ini sungguh tidak masuk akal. Namun, mengingat ini adalah bidang dimensi yang dalam, wajar saja jika ini tidak ilmiah. Irina melanjutkan, cara bergantiannya sangat sederhana. Seperti orang yang tinggal di kamar. Saat waktunya mematikan lampu, matikan saja, dan saat waktunya menyalakan kembali, nyalakan lagi. Mendengar ini, pikiran Liqian menjadi kosong sesaat, tetapi dia cepat mengerti dan bereaksi. Dia agak berharap-harap cemas, ingin melihat seperti apa sebenarnya, lampu mati, dan lampu menyala itu. Namun, ia mengesampingkan pikiran-pikiran acak tersebut dan mulai berkonsentrasi pada pengamatan. Kemanapun Anda memandang, ada bangunan berbagai jenis, tinggi dan rendah, padat, meliputi area yang luas. Setelah melihat sekilas, Liqian menemukan bahwa skala kota terbengkalai ini tidak kalah dengan kota Feihe. Kota itu dipenuhi dengan segala macam bangunan, semuanya terbuat dari batu, sehingga tampak kuno dan terpencil. Tempat ini pasti dulunya merupakan kota yang sangat makmur, ramai dengan penduduknya, tetapi sekarang menjadi kota yang tandus dan bobrok, dalam kondisi yang menyedihkan. Banyak bangunan yang runtuh dan runtuh karena erosi waktu, dan rumput liar serta pepohonan lain-lain telah tumbuh di kota. Ini kota Luoying. Liqian melihat sekeliling dan tak dapat menahan diri untuk berseru. Bab 412. Mendengar perasaan mendalam Gan-Kate Liqian, Irina pun mendesah, ya, aku penasaran berapa banyak peradaban yang terkubur di alam dimensi ini, dan berapa banyak reruntuhan yang ada. Di antara peradaban-peradaban ini, pasti ada banyak makhluk yang sangat kuat, tetapi mereka semua akhirnya musnah. Apakah menurutmu peradaban manusia kita pada akhirnya akan bernasib sama? Liqian tiba-tiba merasa sedikit sedih dan menatap Irina, lalu bertanya. Irina melirik Liqian sekilas, lalu berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu mulai mengkhawatirkan kelangsungan hidup peradaban manusia? Tingginya bagus, dan visinya juga bagus, tapi kekuatannya kurang bagus. Rasanya seperti mengeluh tanpa alasan. Liqian terdiam sesaat dan tidak ingin berbicara. Masalah utamanya adalah dia tidak dapat menemukan argumen bantahan. Sebenarnya, saat ini dia memang mengeluh tanpa alasan dan khawatir tanpa alasan. Pembicaraan tentang kehancuran peradaban atau Big Bang sama sekali tidak ada hubungannya dengan semut kecil ini. Kalau hal itu benar-benar terjadi, gelombang dahsyat itu akan menyapu bersih semua rintangan, dan dia tidak akan lebih dari sekadar sebutir debu yang harus dikubur. Tepat saat keduanya sedang melihat-lihat, para petualang mulai bermunculan di Valen Blossom City satu demi satu. Mereka segera berpencar dan menjelajah, jelas datang dengan suatu tujuan. Irina bertanya pada Liqian, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kau tidak datang ke dimensi terdalam ini hanya untuk berkelana, kan? Liqian merenung sejenak lalu menjawab, tangkap beberapa tikus pemakan emas, tikus beracun, dan tikus cepat. Hewan peliharaan ini belum pernah muncul sebelumnya, dan mungkin kita bisa meneliti jalur evolusi yang menjanjikan. Tentu saja, ada tujuan lain, yang tidak disebutkan Liqian, untuk menemukan nilai inspirasi bagi kemajuan 2% terakhir dari evolusi kucing berekor 5 menjadi kucing berekor 6. Terkurung di dunia rahasia hanya akan membuatmu tak punya petunjuk. Kenapa tidak keluar dan menjelajah? Mungkin kamu akan menemukan sesuatu. Tentu saja, jika Anda juga dapat mengungkap peninggalan sejarah kota bunga gugur ini dan menemukan beberapa petunjuk di sepanjang jalan, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Apakah dia dapat mencapai sesuatu dalam hal ini atau tidak tergantung pada takdir, dan Liqian tidak memaksakannya. Haruskah kita langsung meninggalkan kota? Tanya Irina. Menurut deskripsi para petualang yang baru-baru ini keluar masuk kota Valen Blossom, sepertinya ada lebih banyak hewan peliharaan dari ketiga jenis ini di luar kota. Tidak perlu, ayo kita jalan-jalan di kota dulu. Liqian menggelengkan kepala, menunjuk ke suatu arah, lalu berjalan keluar. Irina mengikutinya dari dekat. Keduanya berjalan-jalan di sekitar kota Luoying. Menurut Irina, ada cukup banyak hewan peliharaan yang mirip tikus di kota itu, terutama di beberapa sudut gelap, jadi Liqian memanggil Qizai. Setelah periode pelatihan mandiri, keterampilan, transformasi naga, Qizai telah mencapai tingkat mahir. Begitu dipanggil, ia tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan keterampilannya. Saat keterampilan, transformasi naga, diaktifkan, tubuhnya menyusut dengan cepat, akhirnya menjadi hanya sekitar 2 meter panjangnya, melayang di atas kepala Liqian. Liqian mendongak dan meliriknya, lalu berhenti membuang-buang waktu dan mulai memeriksanya. Mengingat kendali Seven atas keterampilan, transformasi naga, kemampuan untuk mengecilkannya hingga sejauh ini sudah mencapai batasnya. Irina menatap naga kecil di kepala Liqian, dan sudut mulutnya berkedut sedikit. Dia tidak banyak bicara, tetapi diam-diam mengikuti di belakang Liqian seperti seorang pengawal. Setelah berkeliaran sebentar, Liqian menyadari sesuatu yang tidak biasa, ada banyak patung dengan berbagai ukuran dan bentuk di kota bunga jatuh ini.
Patung-patung ini semuanya kucing, semua jenis kucing, tersebar di setiap sudut kota bunga gugur ini, di prasasti batu, balok pintu, pilar besi, pagar. Di mana-mana, terdapat berbagai jenis patung, baik yang diukir di batu, maupun yang dipahat di tanah liat. Patung-patung tanah liat tersebut sangat kecil sehingga bentuknya hampir tidak terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa ia menyimpulkan identitas mereka dari patung kucing lainnya, Li Qian tidak akan dapat mengidentifikasi mereka. Keberadaan banyak sekali patung kucing di kota Valen Blossom, yang terpadu secara harmonis di setiap sudut kota, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kucing memegang status yang sangat tinggi di kota ini pada suatu masa kuno. Meskipun banyaknya patung hewan kucing yang tidak biasa, Li Qian tidak terlalu mempermasalahkannya. Rahasia di baliknya kemungkinan terkubur dalam debu sejarah. Ada gerakan di sana. Tepat saat Li Qian mengamati patung-patung kucing peliharaan ini, batu bata dan puing-puing menara batu tak jauh dari sana tiba-tiba bergetar. Meski keributannya kecil, Irina, sebagai penjinak binatang tingkat atas, memiliki keterampilan pengamatan yang sangat tajam dan dengan cepat menyadarinya. Mendengar ini, Li Qian tidak ragu sama sekali dan langsung memerintahkan versi Mini Seven untuk melancarkan serangan. Meriam air bertekanan tinggi. Bola air yang berputar cepat mengembun di mulut Seven lalu melesat keluar. Meskipun kekuatan keterampilan ini berkurang drastis dalam kondisi transformasi naga, namun masih baik-baik saja untuk tujuan pengujian. Ledakan. Keterampilan itu menghantam tumpukan puing secara akurat, menghasilkan ledakan keras. Di tengah kerikil yang berterbangan, sesosok kecil kurus melesat keluar. Li Qian, dengan mata tajamnya, langsung mengenalinya sebagai tikus, seukuran kelinci liar. Itu tikus yang cepat, seru Irina. Tikus cepat dikenal karena kecepatannya, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu abu-abu keperakan. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda mungkin salah mengiranya sebagai bayangan abu-abu. Berdasarkan pertarungan sebelumnya antara Telau dan Aurora Mouse, kemungkinan besar GM Mouse ini adalah versi dasar dari Aurora Mouse. Dari perspektif ini, potensi tikus Swift tidak kalah dibandingkan tikus pemakan emas, dan bahkan mungkin lebih unggul. Disemburkan oleh meriam air bertekanan tinggi, milik Seven, mata tikus itu langsung berubah menjadi lingkaran, dan ia pun pingsan. Tanpa ragu, Li Qian mengeluarkan bola penjinak binatang dan menyimpannya di dalamnya. Ayo kita lihat ke sana. Setelah menyimpan bola penjinak binatang berisi tikus kilat, Li Qian melihat ke arah deretan bangunan tak jauh dari sana dan berkata, kelompok bangunan itu jelas berbeda dari tempat lain. Semua rumah memiliki atap piramida kerucut, yang membuatnya tampak agak unik. Irina juga melihat bangunan-bangunan dengan atap runcing dan mengangguk. Keduanya berjalan menuju area itu dengan langkah santai. Setelah berjalan sekitar 20 menit, keduanya tiba di bangunan aneh itu. Setibanya di sana, mereka tidak punya pilihan selain berhenti, karena 3 garis pertahanan menghalangi jalan mereka. Dua pemuda berseragam FBI segera memimpin 2 Gale Wolves yang gagah. Maaf, area ini telah ditutup oleh FBI. Dilarang masuk. Mendengar ini, mata Li Qian menunjukkan keraguan. Ia bertanya, Kamerat penyidik, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini? Kami adalah mahasiswa dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah mendengar Li Qian memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Sasu, ekspresi kedua penyelidik itu langsung melunak. Maaf, kami hanya bertanggung jawab atas keamanan dan kewaspadaan. Kami tidak bisa berkomentar apapun, kata penyidik muda yang lebih tinggi itu dengan lembut. Meskipun suaranya lembut, sikapnya sangat tegas. Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bersiap untuk pergi. Karena mereka tidak mengizinkannya masuk, tidak ada gunanya tinggal di sini. Li Qian. Tepat saat Li Qian berbalik, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakangnya. Bab 413. Mendengar suara yang dikenalnya, Li Qian segera berbalik dan disambut oleh wajah cantik namun acuh tak acuh. Melihat Li Qian berbalik, senyum secantik dan setenang bunga teratai yang sedang mekar penuh langsung menyebar di wajahnya. Bai Bingbing. Melihat Bai Bingbing di sini agak tak terduga baginya. Jangan panggil aku Bai Bingbing, kita sudah melewati hidup dan mati bersama, panggil saja aku Bingbing. Bai Bingbing berjalan cepat dan berkata dengan nada hangat. Bingbing. Li Qian segera menurutinya, memanggil, lalu langsung bertanya, ada apa ini? Kenapa kalian semua ada di sini? Sebuah celah dimensi yang dalam telah muncul di wilayah yurisdiksi kota Feihe, mengarah ke kota Loying. Bai Bingbing menjelaskan secara rinci, ini adalah studi yang sangat penting yang akan membantu kami menjelajahi rahasia peradaban dimensi. Oleh karena itu, pembimbing kami memimpin dan bergabung dengan beberapa arkeolog dari sekolah dan kota Sasu untuk membentuk tim penggalian arkeologi. Menurut mentor kami, Profesor Liang Huaizhen, bangunan ini seharusnya menjadi situs pengorbanan peradaban kota Loying, agak mirip dengan kuil leluhur. Profesor Liang adalah pakar di bidang ini. Beliau telah menggali peninggalan dari periode yang hampir sama dan menilai bahwa mungkin ada rahasia tersembunyi di bawah area ini. Mendengar ini, wajah Li Qian berseri-seri menyadari sesuatu. Pantas saja ada penjagaan keamanan di sini. Ternyata penggalian arkeologi sedang berlangsung. Aku di sini untuk membantu guru. Saat itu, wajah Bai Bingbing sedikit malu. Sebenarnya, aku di sini hanya untuk membantu. Luar biasa sekali kau datang membantu proyek arkeologi sepenting ini.
Meskipun ia tidak tahu persis apa peran Bai Bingbing sebagai asisten, ia yakin pujian akan pantas diberikan, jadi Li Qian dengan murah hati menghujaninya dengan pujian. Mendengar ini, senyum Bai Bingbing langsung semakin lebar. Memanfaatkan situasi tersebut, Li Qian bertanya, Bingbing, apakah kamu tahu apakah kami bisa masuk dan melihatnya? Bai Bingbing merenung sejenak setelah mendengar ini, tetapi tidak langsung menjawab. Aku akan bertanya. Seharusnya tidak masalah. Dia tidak bisa menjamin apapun tentang ini, lagi pula, dia hanya seorang asisten. Setelah berkata demikian, Bai Bingbing segera berjalan kembali, dan kembali sambil tersenyum sekitar 2 atau 3 menit kemudian. Melihat ini, Li Qian sudah cukup menebak hasilnya. Li Qian, Guru Liang bilang tidak apa-apa, tapi kamu tidak bisa memasuki lorong tanpa izin, kata Bai Bingbing. Li Qian mengangguk. Ia hanya penasaran dan ingin melihat-lihat. Terowongan itu gelap, dan ia tidak tahu apakah ada bahaya. Ia tidak tertarik. Dengan persetujuan Ibu Bai Bingbing, kedua peneliti muda itu tidak menghentikan mereka kali ini. Li Qian dan Irina berhasil memasuki kompleks tersebut. Saat masuk, Li Qian melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa ini seharusnya adalah sekelompok kuil. Lapis demi lapis, satu demi satu, di area yang radiusnya hanya sekitar 2 km, terdapat sekitar 100 candi yang berdiri berdampingan. Tepat di tengah-tengah kompleks candi berdiri sebuah pagoda batu, yang tampak terawat baik dari luar. Seluruh menara batu dikelilingi oleh garis pembatas, yang dengan jelas menunjukkan bahwa lorong bawah tanah itu terletak di sana. Li Qian tidak menuju ke arah itu, melainkan berkeliaran di sekitar kompleks kuil sesuka hatinya. Tidak seperti banyak patung binatang bertema kucing yang ditemukan di seluruh kota, patung-patung di kompleks kuil ini sebagian besar berbentuk manusia. Li Qian ragu-ragu menyebut patung-patung ini sebagai manusia, tetapi jika berbicara secara tegas, mereka hanya menyerupai manusia. Mereka tetap berbeda dari manusia. Perbedaan terbesar terletak pada posisi dahi. Patung itu memiliki satu tanduk di dahinya, panjangnya sekitar 10 cm, berdiri tegak dan menunjuk ke langit. Selain itu, figur patung-patung ini agak berbeda dengan manusia, mereka tegap dan tingginya umumnya lebih dari 2 meter. Saat Li Qian berkeliling, ia menemukan bahwa ada juga patung-patung hewan bertema kucing di kuil. Namun, tidak seperti yang ada di kota, patung-patung hewan bertema kucing di sini tampaknya menempati posisi sekunder atau tambahan. Mereka tampak seperti bawahan dari unicorn ini. Hubungan antara keduanya agak mirip dengan hubungan antara manusia dan hewan peliharaan. Saat berkeliaran di kuil-kuil ini, Li Qian merasakan terbit dan terbenamnya matahari serta perubahan dunia. Setelah berkeliaran selama sekitar setengah jam, tepat saat Li Qian hendak kembali, sebuah ukiran batu kuil menarik perhatiannya. Itu adalah mural batu yang tertanam di kuil, terletak di dinding samping. Sebagian besar pola di atasnya telah terkelupas dan berbintik-bintik, hanya beberapa bagian yang masih terlihat, hanya 2 gambar. Kedua grafik inilah yang menggelitik minat Li Qian, atau lebih tepatnya, memancing respons dari Golden Finger. Tugas 2, evolusi dari kucing berekor 5 menjadi kucing berekor 6, inspirasi plus 2, kemajuan tugas saat ini 100%. Inspirasi yang tiba-tiba dan lonjakan tiba-tiba dalam nilai kemajuan tugas hingga 100% membuat Li Qian agak bingung. Setelah menyadari apa yang terjadi, ia segera memusatkan perhatiannya pada 2 pahatan batu itu. Ia memejamkan mata dan mengingat kembali gambar-gambar itu, lalu dengan cepat memastikan bahwa salah satu pahatan batu, yang menyerupai susunan, itulah yang memicu reaksi jari emas. Setelah memastikan ini, Li Qian menatap ukiran batu itu dengan saksama. Seharusnya ini diagram array. Setelah mengamati selama sekitar 10 menit, Li Qian mengangguk pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Diagram array apa? Tanya Irina, bingung dengan cara bicara Li Qian yang penuh teka-teki. Li Qian menunjuk salah satu dari 2 ukiran batu itu, tampak sangat bersemangat. Gambar ini kemungkinan besar adalah diagram larik. Larik ini sangat penting bagi saya. Seharusnya ini dapat mempercepat tugas evolusi hewan peliharaan yang sedang saya teliti. Itu sungguh dilebih-lebihkan. Seru Irina tak percaya. Apakah ini yang dimaksud dengan mendidik orang jenius? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas? Malahan, aku merasa sedikit pusing setelah melihat terlalu banyak. Sepertinya aku benar-benar tidak cocok untuk hal ini. Li Qian tidak langsung menyerahkan tugas tersebut, melainkan segera membuat tugas baru. Tugas 3, metode evolusi kedua untuk kucing ekor 4 telah berhasil dibuat. Kemajuan tugas saat ini, 75%. Kemajuan tugasnya adalah 75%, yang tidak tinggi atau rendah, tetapi itu menunjukkan banyak hal. Pertama, jalur evolusi kedua dari kucing berekor 5 menjadi kucing berekor 6 yang disediakan sekolah kemungkinan besar berkaitan erat dengan jalur evolusi kedua kucing berekor 4. Kedua, petunjuk mengenai jalur evolusi ini seharusnya ditemukan dalam gugusan candi ini. Alasan Li Qian bersedia menempati seluruh bilah tugas untuk membuat tugas ini didasarkan pada pertimbangan ini. Setelah menyiapkan misi 3, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan segera mempercepat langkahnya, memulai mode wisata pasukan khususnya. Selanjutnya, Li Qian menghabiskan sekitar 1 jam menjelajahi semua bangunan di sini, kecuali menara tinggi di tengah. Setelah menelusuri tugas-tugas, saya membuka panel tugas lagi, dan nilai kemajuan untuk tugas 3 telah mencapai 80%. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berpikir, sepertinya ideku benar.
Informasi yang tercatat di sini memang dapat mempercepat evolusi hewan peliharaan kucing. Li Qian mendesah, wajahnya tampak tak berdaya. Ia agak menyesal karena sebagian besar ukiran batu di sini telah rusak, dan hanya 1 dari 10 yang masih utuh. Bab 414. Pencarian evolusi kedua kucing berekor 4 telah mencapai 80% penyelesaian, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kompleks candi ini memang sangat mendorong evolusi hewan peliharaan kucing. Jadi setelah melihat semua kuil di sini, Li Qian memusatkan perhatiannya pada satu tempat tertentu. Lokasi Menara Batu Pusat. Tidak diragukan lagi, Menara Batu adalah inti pusat kompleks candi ini. Pasti ada lebih banyak informasi di dalamnya. Jika Anda bisa masuk, keuntungannya akan besar. Maka Li Qian berjalan mendekat dan tiba di Menara Batu Pusat. Melalui jalur isolasi, ia melihat mentor Bai Bingbing. Ia adalah seorang wanita parubaya, yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Meskipun mengenakan jas lab putih, Anda masih bisa melihat bahwa ia memiliki bentuk tubuh yang indah dan bisa dibilang wanita yang tetap menawan meskipun usianya sudah lanjut. Halo, Guru Liang. Li Qian menatap wanita parubaya itu dan menyapanya dengan hormat. Saya Li Qian dari lembaga pelatihan sekolah kami. Senang bertemu dengan Anda. Saya pernah mendengar dosen-dosen perguruan tinggi kita menyebut Anda, dan mengatakan bahwa Anda adalah arkeolog paling terampil di seluruh Universitas Sazuyusou. Li Qian melancarkan serangan kejutan, menghujani dirinya dengan pujian dan menawarkan banyak nilai emosional. Guru Liang menatap Li Qian dengan senyum di wajahnya, tetapi tidak mengungkapkan pujiannya yang tidak terlalu cerdas. Kamu Li Qian. Aku pernah mendengar tentangmu. Kepala sekolah Park dan Dekan Fei sangat mengagumimu. Dengan senyum yang tak pudar, ia melanjutkan, juga, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam urusan kota Moyuan di Universitas Penjinak Binatang Guanxi. Masa depanmu tak terbatas. Li Qian tetap rendah hati dan kemudian memainkan peran seorang siswa yang rendah hati, berkata, Guru Liang, Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung. Setelah berbincang-bincang beberapa menit lagi, Li Qian, melihat suasananya sudah tepat, memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan mengajukan permintaannya. Guru Liang, bolehkah saya masuk dan melihat-lihat? Apakah kamu ingin masuk? Guru Liang menunjuk ke menara batu di belakangnya dan bertanya. Li Qian mengangguk dan menjelaskan alasannya, begini, saya baru-baru ini meneliti evolusi kucing berekor 6, dan saya hanya melihat-lihat area ini dan menemukan beberapa hal. Saya rasa jika saya bisa masuk dan melihatnya, mungkin itu akan memberi saya banyak inspirasi. Aku mengerti. Guru Liang mengangguk, lalu menoleh dan memfokuskan pandangannya pada Bai Bingbing. Karena ini penelitian hewan peliharaan, yang merupakan hal baik bagi negara dan rakyat, tentu saja aku tidak akan menghentikannya. Namun, area di bawah terowongan berbeda dengan di permukaan tanah, dan ada banyak detail yang perlu diperhatikan. Jadi, Bingbing, kau akan menemani Li Qian turun. Guru Liang. Melihat Guru Liang menyetujui permintaan Li Qian, Irina segera menghampiri. Guru Liang tahu apa yang ingin dikatakan Irina. Ekspresinya tampak aneh saat ia melirik Li Qian dan Irina secara terpisah. Aku kenal kau, Putri Guru Hanke, Irina, seorang penjinak binatang yang sangat berbakat. Kau ingin masuk terowongan bersama Li Qian. Irina mengangguk. Li Qian sangat penting bagi Universitas Penjinak Binatang Sazukita. Aku telah dipercaya oleh ibuku dan Paman Tai untuk melindungi keselamatannya. Mendengar ini, mata Guru Liang bergerak cepat, melirik ke arah Irina dan muridnya Bai Bingbing. Ekspresi rasa ingin tahu yang terpisah tiba-tiba muncul di wajahnya, lalu dia berkata dengan tenang, kalau begitu, kalian semua boleh turun bersama. Li Qian tampaknya telah menemukan sesuatu, merasa bahwa Guru Liang ini tampaknya memiliki selera yang aneh, tetapi untuk masuk dan mengamati, dia hanya bisa tersenyum dan setuju. Dengan persetujuan Guru Liang, para penyelidik yang menjaga di luar tidak menghentikan mereka dan membiarkan Li Qian dan 2 orang lainnya langsung masuk. Dengan Irina dan Bai Bingbing di kiri dan kanannya, suasana terasa sangat aneh. Li Qian hanya bisa berusaha menghilangkan perasaan aneh di hatinya dan memusatkan perhatiannya pada menara batu. Ia mulai mengamati menara batu, yang diukir dengan segala macam pola. Namun, setelah bertahun-tahun terjadi erosi, tampilan aslinya tidak lagi terlihat. Sekalipun beberapa informasi dapat diekstraksi, itu akan berada di luar kemampuan Li Qian. Karena itu, Li Qian tidak tinggal lama di luar. Setelah mengamati area tersebut, ia melangkah masuk ke menara batu. Pagoda batu ini sebenarnya tidak menempati area yang luas, hanya sekitar 500 meter persegi, sehingga ruang dalamnya pun tidak terlalu luas. Hanya saja, tingginya cukup tinggi, mencapai sekitar 100 meter. Saat memasuki lantai pertama menara batu, fitur yang paling mencolok adalah tangga batu yang ditandai dengan pita peringatan. Bai Bingbing menjelaskan, menara batu ini sudah ada selama bertahun-tahun, dan struktur dalamnya sebenarnya sudah lapuk. Tangga batu ini tampak bagus, tetapi kenyataannya, daya dukungnya hampir tidak ada. Jika Anda ingin pergi ke lantai 2, atau bahkan lantai yang lebih tinggi, sebaiknya Anda masuk melalui jendela luar. Li Qian mengangguk. Dalam situasi seperti ini, memang tidak cocok untuk menaiki tangga batu ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dapat menyebabkan seluruh menara batu runtuh. Adapun metode masuk yang disebutkan Bai Bingbing, itu akan menjadi fantasi belaka di kehidupan saya sebelumnya. Namun, hal itu bukan hal yang mustahil di dunia ini.
Selama ada hewan peliharaan bertipe mental dengan kekuatan yang memadai, ia dapat menggunakan kemampuan psikisnya untuk mengangkat dan melayangkannya di udara, sehingga dapat memasuki tingkat menara batu yang lebih tinggi. Li Qian mengamati area itu dan menemukan beberapa ukiran pada dinding batu di dalam menara batu. Akan tetapi, semua ukiran tersebut rusak parah dan hampir tidak ada pola lengkap yang dapat ditemukan. Melihat hal itu, dia tidak terlalu memperhatikannya dan mengalihkan fokusnya ke pintu masuk lorong, yaitu bagian tengah pagoda batu. Di sana, sebuah lubang telah runtuh. Seperti yang Anda lihat, ada tangga batu di pintu masuk gua, yang memanjang ke bawah dan mengarah ke bawah tanah. Ini pintu masuk lorong. Melihat Li Qian mengalihkan perhatiannya ke tengah menara batu, Bai Bingbing memperkenalkan, kita bisa masuk dari sini. Oke. Li Qian mengangguk, lalu mengikuti Bai Bingbing ke lorong. Di dalam lorong itu, cahayanya redup, dan orang hanya dapat melihat sebagian pemandangan melalui kristal yang tertanam di dinding batu. Faktanya, kristal-kristal ini ditanamkan oleh Profesor Liang dan tim arkeologi dengan tujuan untuk penerangan. Jika tidak, kemungkinan besar di dalamnya akan gelap gulita. Memanfaatkan cahaya yang dipancarkan kristal, ketiganya melangkah perlahan ke depan. Mereka tidak bergerak terlalu cepat dan tetap diam tanpa bertukar kata. Mata Li Qian menunjukkan antisipasi. Ia merasa perjalanan ini pasti akan membuahkan hasil, jadi ia tidak terburu-buru dan tetap sabar. Istana bawah tanah ada di depan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Li Qian melihat anak tangga batu mulai lebih landai, dan ia tahu mereka sudah dekat dengan tujuan. Kata-kata Bai Bingbing juga menegaskan hal ini. Bab 415. Saat Anda berjalan lebih dalam ke jalan setapak, anak tangga batu secara bertahap menjadi lebih landai, akhirnya bertransisi ke tanah datar. Li Qian dan kedua rekannya mendekat perlahan dan segera menemukan bahwa ada juga personel keamanan dari Biro Investigasi di sini. Namun, jelas bahwa mereka telah menerima perintah Guru Liang dan tidak menghentikan mereka bertiga. Li Qian dan kedua rekannya melangkah mendekat, perlahan mendekati barisan. Beberapa penjaga dari Biro Investigasi segera memberi jalan bagi mereka untuk masuk. Bai Bingbing menunjuk ke sebuah gerbang perunggu di ujung garis pandang dan menjelaskan, menurut penilaian Guru Liang, istana bawah tanah ini, termasuk seluruh kota Loying, seharusnya merupakan peninggalan dari era keempat. Era keempat. Mendengar ini, Li Qian merenungkan kata-katanya dan tanpa sadar menatap Bai Bingbing, wajahnya dipenuhi kebingungan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini, jadi dia segera mengambil posisi mendengarkan, menunggu Bai Bingbing melanjutkan penjelasannya. Beginilah cara para arkeolog membagi peradaban luar biasa ke dalam dimensi-dimensi. Total ada 5 era, dan era yang kita jalani saat ini adalah era kelima. Bai Bingbing berkata dengan serius, kalender lama, kalender baru, juga dikenal sebagai kalender federasi, seluruh sejarah zaman kita terbagi dalam era ini. Sebelum zaman kita, ada zaman keempat. Bai Bingbing memimpin Li Qian dan Irina maju. Kalian seharusnya sudah melihat patung-patung manusia bertanduk satu di kepala mereka di kompleks kuil di luar. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Dia melihat patung manusia dengan satu tanduk di kepala mereka. Bai Bingbing melanjutkan tanpa henti, gambar-gambar pada patung-patung itu adalah manusia dari era keempat. Dengan menguraikan beberapa data yang tersisa dari era ini, kami mengetahui identitas mereka, orang Rong. Suku Rong adalah penguasa era sebelumnya, dan mereka juga mengikuti jejak peradaban penjinak binatang. Bahkan, menurut data yang telah diuraikan sejauh ini, apapun eranya, mereka semua seharusnya mengikuti jejak peradaban penjinak binatang. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, tentu saja, ini tidak 100% mutlak, tetapi inilah situasi terkini yang terungkap dari temuan arkeologis. Apakah akan ada penemuan baru di masa mendatang masih belum diketahui. Mendengar ini, Li Qian sedikit memahami apa yang sedang terjadi. Ia bertanya untuk memastikan, jadi, sejauh ini, kita baru menemukan 4 era. Kira-kira tepat. Bai Bingbing mengangguk. Saat ini, penelitian arkeologi terlengkap baru mengungkap 4 era yang relatif lengkap, yaitu era pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan termasuk era kita, peradaban luar biasa di alam dimensi baru ada selama 5 era. Li Qian melanjutkan bertanya, merasakan ketidakpastian dalam kata-kata Bai Bingbing. Lebih dari itu, seru Bai Bingbing tanpa ragu. Pasti lebih dari itu. Bahkan, para arkeolog telah menemukan peninggalan dari sebelum era pertama. Namun, periode itu tampaknya telah diberi nama umum, tetapi saya tidak tahu apa sebutan spesifiknya. Bai Bingbing berkata sambil tersenyum kecut, menurut Guru Liang, periode itu agak jauh bagi saya sekarang, dan tidak ada artinya untuk memahaminya. Sebuah peradaban sebelum era pertama. Gumam Li Qian pada dirinya sendiri saat mendengar ini. Ya, sangat sulit melakukan penelitian arkeologi pada periode itu. Berdasarkan informasi yang sesekali diungkapkan Profesor Liang, sejauh ini kami hanya menemukan beberapa fragmen dari periode itu. Bai Bingbing melanjutkan tanpa ragu, alasan mengapa arkeologi itu sulit terutama disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, karena begitu banyak waktu telah berlalu, sebagian besar peninggalan telah lenyap di telan arus sejarah, dan bahkan jika beberapa masih tersisa, kondisinya sudah rusak parah. Kedua, lokasinya. Semakin tua peninggalan tersebut, semakin dalam ia terkubur di dimensi lain. Setahu saya, batas eksplorasi saat ini bagi kami para penjinak binatang mungkin adalah tingkat ke-6 dari alam dimensi.
Alam dimensi yang lebih dalam terlalu berbahaya, dan kami manusia tidak yakin untuk memasukinya. Begitu. Li Qian mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan Bai Bingbing. Pengetahuan ini telah memperluas wawasannya secara signifikan. Selama percakapan mereka bertiga tiba di depan gerbang perunggu, dan Li Qian mendongak untuk memeriksanya. Gerbang perunggu ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 20 meter, tetapi memancarkan aura perubahan dan kekunoan. Pintu perunggu itu setengah terbuka, dengan celah yang cukup besar untuk dilewati 2 atau 3 orang. Jelas, tim arkeologi telah melakukan penjelajahan di dalamnya selama beberapa waktu. Bai Bingbing menunjuk ke pintu perunggu dan menjelaskan, struktur internal pintu perunggu ini telah rusak cukup parah. Saat ini, pintunya hanya bisa dibuka sampai batas ini. Jika didorong lebih jauh, seluruh pintu bisa runtuh. Oke. Li Qian mengangguk. Dia harus mengagumi betapa telitinya para arkeolog ini. Ketiganya tidak membuang waktu lagi dan melangkah masuk ke gerbang perunggu. Namun saat itu, 4 sosok berjalan keluar dari dalam gerbang perunggu dan melewati mereka. Halo, Guru Huang. Bai Bingbing menyapa keempat orang itu saat mereka berjalan keluar dari pintu perunggu. Halo, Guru Huang. Li Qian mengikutinya dan menyapanya. Irina mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Di antara 4 orang yang mendekat, seorang anak laki-laki berkacamata yang tampak berkelas langsung menghampiri Bai Bingbing dengan antusias. Bingbing, kenapa kamu datang sendirian? Di mana Guru Liang? Guruku ada di atas sana, jawab Bai Bingbing santai, sambil menunjuk ke tanah di atas kepalanya. Melihat Bai Bingbing hanya menjawabnya asal-asalan dan tampak tak peduli, pemuda berkacamata itu mengalihkan perhatiannya kepada Li Qian dan Irina. Siapa mereka? Temanku, dengan izin Guru Liang, datang ke sini untuk melihatnya sendiri. Bai Bingbing melanjutkan dengan acuh tak acuh, sebelum bersiap melangkah masuk ke pintu perunggu. Anak laki-laki berkacamata itu tertinggal di belakang rombongan 4 orang itu. Ia sedikit mengernyit dan dengan ramah mengingatkan mereka, Bingbing, ini situs arkeologi penting. Orang yang tidak berwenang dilarang masuk. Katakan itu pada guruku, kata Bai Bingbing tanpa menoleh, lalu melangkah masuk. Perkataannya membuat anak laki-laki berkacamata itu merasa malu. Coba tanya Guru Liang. Apa kau bercanda? Guru Liang adalah kapten tim arkeologi gabungan ini. Jangankan 2 orang, bahkan 8 atau 10 orang, jika dia ingin membawa mereka masuk, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Permisi, siapa Anda? Melihat Bai Bingbing sudah melangkah masuk ke pintu perunggu, anak laki-laki berkacamata itu melangkah ke samping, menghalangi jalan Li Qian dan Irina yang selangkah di belakang. Teman Bingbing, kata Li Qian santai, lalu melangkah masuk. Irina terkekeh dan memperkenalkan dirinya, Irina, wakil komandan garnisun kota Bangau Terbang. Anak muda, ada yang bisa kubantu. Meskipun dia belum menjadi wakil komandan garnisun kota Feihe, lamarannya telah diajukan dan hanya masalah waktu sebelum disetujui. Mendengar ini, pemuda berkacamata itu langsung membeku. Ia tak menyangka gadis Gaochang yang gagah ini ternyata adalah wakil komandan garnisun. Dia tidak punya nyali, atau kemampuan, untuk pergi dan menimbulkan masalah bagi wakil komandan garnisun. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyelinap pergi. Liu Qingyuan, apa yang kau lakukan? Tepat saat mereka bertiga melangkah memasuki pintu perunggu, suara berwibawa Guru Huang terdengar dari belakang mereka. Guru, saya segera datang. Liu Qingyuan, anak laki-laki berkacamata, segera berlari menghampiri. Li Qian menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Dia bertanya, Bai Bingbing, Liu Qingyuan ini tampaknya tidak ramah terhadapku. Di sampingnya, Irina dengan belak-belakan menyatakan kebenarannya, kurasa mereka melihatmu sebagai pesaing. Pesaing yang mana? Li Qian bertanya secara naluriah, sedikit bingung. Lihat. Irina cemberut dan menunjuk Bai Bingbing yang berjalan di depan. Li Qian tiba-tiba menyadarinya, lalu terdiam. Kekacauan macam apa ini? Raut wajah Bai Bingbing berubah agak tidak senang. Ia berkata dengan santai, orang membosankan seperti itu, tidak perlu repot-repot dengannya. Setelah berkata demikian, ia mengalihkan pandangannya ke bagian dalam istana. Bab 416. Setelah melirik sekilas, Li Qian menemukan bahwa bagian dalam istana bawah tanah itu cukup luas. Karena tim arkeologi menempatkan beberapa kristal penerangan di berbagai sudut, ruangan itu tidak tampak gelap. Begitu masuk, mereka bertiga tanpa sadar memperlambat langkahnya. Beberapa pekerjaan penggalian dan eksplorasi masih berlangsung, dan banyak anggota tim arkeologi yang sibuk. Li Qian tidak ingin mengganggu mereka. Saya di sini hanya untuk melihat seperti apa. Saya tidak bisa membiarkan hal itu mengganggu pekerjaan mereka. Mereka bertiga berjalan sangat pelan, karena meskipun istana bawah tanah itu luas, ukurannya tidak sebesar lantai dasar. Jadi, Li Qian tidak terburu-buru. Ia mulai dari kiri dan mengamati dinding batu serta patung-patung satu persatu. Li Qian tidak mengabaikan detail apapun, dan berusaha semaksimal mungkin menghafal ukiran batu dan pola mural. Dia tidak tahu informasi mana yang akan berguna, jadi dia hanya bisa menggunakan metode kikuk ini. Setelah menjelajahi sebagian besar ukiran batu, mural, dan patung di istana, ekspresi Li Qian tetap tidak berubah, tetapi rasa kecewa membuncah di hatinya. Tugas 3, yang merupakan metode evolusi kedua kucing berekor 4, belum mengalami kemajuan dan masih mencapai 75%. Dengan kata lain, setelah menelusuri semua ini, saya tidak memperoleh poin inspirasi apapun.
Meskipun Li Qian agak kecewa, dia tidak berkecil hati dan memfokuskan perhatiannya pada lokasi tertentu di utara. Melihat ini, Bai Bingbing segera berjalan mendekat dan melanjutkan memperkenalkannya kepada Li Qian. Ada 3 ruangan batu lagi di sini. Li Qian mengangguk dan mengikuti. Tanpa ragu, ia langsung masuk ke ruang batu yang paling dekat dengannya, yakni yang paling kanan. Bai Bingbing dan Irina mengikuti dari dekat dan masuk ke dalam juga. Saat masuk, Li Qian menemukan bahwa ruangan batu itu tidak besar, mungkin kurang dari 100 meter persegi. Yang paling menonjol adalah patung yang berdiri di tengahnya. Tepatnya, mereka adalah 2 patung, tetapi saling terhubung, sehingga menimbulkan kesan seperti patung ibu dan anak. Tokoh utama pada patung tersebut adalah orang Rong. Suku Rong tingginya sekitar 2,2 meter, ditutupi baju besi kasar, dan tampak sangat mengesankan. Di samping manusia Rong yang berbaju besi terdapat seekor kucing putih, seukuran harimau dewasa. Patung kucing putih ini sangat mudah dikenali, ciri khasnya yang paling menonjol adalah mata vertikal di dahinya. Kelihatannya menakjubkan. Ada patung seperti ini di masing-masing dari 3 ruangan batu. Bai Bingbing melanjutkan penjelasannya kepada Li Qian. Ketiga patung ini seharusnya mewakili orang-orang yang paling dihormati di kota Luoying. Li Qian mengangguk, menyetujui sudut pandang ini. Mereka yang tidak dihormati tidak akan menerima kehormatan untuk didirikan patungnya. Kemungkinan besar dia adalah pemimpin atau leluhur orang Rong di kota Luoying. 3 patung binatang seperti kucing di samping patung Rong Ren pastilah pasukan tempur terkuat mereka, kan? Tebak Li Qian, menggabungkan apa yang baru saja dikatakan Bai Bingbing. Bai Bingbing mengangguk, lalu berkata, tidakkah kamu merasa aneh? Apa yang aneh? Li Qian bingung, tidak yakin apa yang ingin ditanyakan Bai Bingbing. Bai Bingbing memandangi patung-patung di dalam ruang batu dan menunjukkan fenomena aneh. Patung-patung di sini semuanya sesuai dengan seseorang dan seekor hewan peliharaan. Sepertinya memang begitu. Li Qian mengingat kembali pemandangan yang baru saja dilihatnya di tanah, dan menggabungkannya dengan situasi di sini, dia pun berpikir keras. Bai Bingbing perlahan masuk, tatapannya terfokus, lalu berhenti pada patung itu. Itu karena, meskipun orang Rong dari era keempat juga mengikuti jalur luar biasa penjinakan binatang, metode kontrak utama mereka adalah setiap orang hanya boleh mengontrak 1 hewan peliharaan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sama seperti beberapa teknik rahasia unik di dunia kita, yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan hewan peliharaan secara signifikan dan memungkinkan Anda berkonsentrasi membesarkan 1 hewan peliharaan. Li Qian mengangguk dan memberikan pendapatnya sendiri, namun, keterbatasannya juga jelas. Fleksibilitas dalam pertempuran kurang, dan begitu dilawan, akan sangat merepotkan. Demikianlah keduanya berbincang sambil memandang sekeliling patung itu. Setelah beberapa saat, karena tidak memperoleh apa-apa, Li Qian mengalihkan pandangannya ke ukiran batu dan mural di dinding ruang batu. Mural-mural tersebut padat berisi banyak konten. Hal-hal yang direkam juga cukup rumit. Ada pertarungan antar hewan peliharaan, begitu pula orang Rong yang bertarung bersama hewan peliharaan mereka. Ada bunga-bunga aneh dan rune yang terlihat seperti kecebong yang sama sekali tidak bisa dipahami. Tugas 3, evolusi kedua kucing ekor 4, nilai inspirasi plus 8, kemajuan tugas saat ini 83%. Saat pandangan Li Qian tertuju pada suatu pola, suara notifikasi langsung terngiang dalam benaknya. Ini adalah buah dari pohon mata ular, Li Qian mengamati dengan saksama, dan dia tidak bisa menahan cemberut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya, menyangkal pendapatnya sebelumnya. Tidak, ini bukan buah pohon mata ular, ini hanya buah yang terlihat sangat mirip dengan buah pohon mata ular. Apa ini? Mirip sekali dengan buah pohon mata ular. Tanya Li Qian sambil menunjuk pola pada mural ukiran batu. Kelihatannya seperti buah pohon mata ular, tapi sebenarnya bukan buah pohon mata ular. Kudengar guru yang menyebutkan buah ini disebut mata roh biru, kenang Bai Bingbing. Saat kata-kata mata biru keluar dari mulutnya, poin inspirasi Li Qian meningkat 2, sehingga kemajuan misi menjadi 85%. Situasi ini berarti bahwa Jade Spirit Eye pastinya merupakan salah satu material luar biasa yang dibutuhkan untuk evolusi. Li Qian mencatat nama itu dalam diam, tidak berkata apa-apa lagi, dan meneruskan penelusuran. Ketika Li Qian melihat sosok-sosok kecil yang berdempetan pada ukiran batu menari suatu tarian aneh, hatinya tergerak sekali lagi. Tugas 3, evolusi kedua kucing ekor 4, nilai inspirasi plus 10, kemajuan tugas saat ini 95%. Menekan kegembiraannya, Li Qian terus menatap Bai Bingbing, berharap mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Namun, rencananya gagal kali ini. Yang terakhir menggelengkan kepalanya tanpa daya, yang menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Li Qian memutuskan bahwa setelah meninggalkan istana bawah tanah, ia akan bertanya kepada Guru Liang. Wajar jika Bai Bingbing tidak tahu, lagi pula, ia hanyalah mahasiswa baru. Guru Liang berbeda. Dia adalah kapten tim arkeologi ini dan seorang arkeolog terkenal di seluruh Federasi Xia Timur. Seharusnya dia tahu beberapa informasi. Li Qian segera selesai menjelajahi semua mural di ruang batu. Ketiganya meneruskan perjalanan mereka tanpa henti, dan pergi ke ruang batu kedua di sebelah mereka. Ruang batu kedua juga berisi serangkaian mural yang padat. Di tengahnya masih ada patung. Namun, patung ini berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun tokoh utama patung ini juga orang Rong,
ia tidak mengenakan baju besi, melainkan jubah longgar. Patung hewan peliharaan yang berdiri di sampingnya juga berbeda, dengan tubuh humanoid, telinga runcing, dan ekor panjang yang menjuntai di belakangnya, agak mirip manusia kucing. Bab 417. Setelah berkeliling di ruang batu kedua selama beberapa saat tanpa menemukan apapun, Li Qian sama sekali tidak terburu-buru. Ia dengan sabar menghafal informasi tersebut. Jika Bai Bingbing tidak menjelaskan bahwa mengambil foto tanpa izin tidak diperbolehkan, ia pasti ingin langsung mengambil foto dan merekamnya. Untungnya, setelah beberapa umpan balik evolusi, kebugaran fisik Li Qian sekarang cukup menakjubkan, dan ingatannya juga luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan dapat mengingat banyak hal. Menghafal informasi ini sekarang mungkin tampak tidak berguna, tetapi ini akan menjadi sumber inspirasi jika evolusi terkait terlibat di masa mendatang. Dengan sumber daya seperti itu, yang dapat memperkaya yayasannya, bagaimana mungkin Li Qian menyerah? Dia berharap memiliki dua kepala sehingga dia bisa menghafal semua informasi ini, tetapi otak manusia bukanlah mesin dan tidak mungkin dapat mengingat semuanya. Setelah menjelajah dan mengingat segalanya, Li Qian berhenti berlama-lama dan melangkah menjauh dari ruang batu kedua. Kembali ke istana bawah tanah tanpa berlama-lama, Li Qian dan kedua rekannya memasuki ruang batu terakhir. Begitu masuk, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala, karena sepertinya telah terjadi pertempuran di ruang batu ini. Baik patung, ukiran batu, maupun mural hampir hancur total, hanya menyisakan sedikit barang utuh. Sayang sekali. Setelah berjalan-jalan, Li Qian menyadari tidak ada yang perlu direkam, dan dia menghela napas dengan sedikit penyesalan. Kembali ke istana bawah tanah, Li Qian melihat sekeliling lagi, tetapi masih tidak menemukan titik inspirasi apapun, jadi dia berhenti membuang-buang waktu. Dia menatap Irina dan Bai Bingbing, "Ayo kembali, aku sudah melihat-lihat tempat ini. Apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya Irina penasaran. Dia tahu bahwa Li Qian adalah seorang jenius dalam bidang pembiakan, tetapi dia tidak tahu banyak tentang bagaimana dia secara khusus meneliti evolusi hewan peliharaan. Li Qian mengangguk, lalu menjawab sambil berjalan kembali, "Aku memang mendapatkan sesuatu." "Sudahkah kamu menemukan bagaimana kucing berekor 6 berevolusi?" Bai Bingbing juga cukup tertarik dan menanyakan pertanyaan yang sama. Di sampingnya, ekspresi Irina agak aneh. Ia melirik Bai Bingbing dan merasa gadis itu agak konyol. Riset hewan peliharaan bukanlah tugas yang mudah. Melihat para peternak di sekolah, mereka semua perlahan meneliti, merenungkan, dan bereksperimen selangkah demi selangkah sebelum akhirnya mencapai hasil. Menurut pandangannya, pada dasarnya mustahil bagi seseorang seperti Li Qian untuk mendapatkan inspirasi dan meneliti evolusi hewan peliharaan hanya dengan berjalan-jalan. Jadi dia merasa Bai Bingbing agak konyol dan tampaknya memiliki semacam pemujaan terhadap kepribadian. Dia penasaran bagaimana Li Qian akan menanggapi, dan apakah dia akan membual di depannya hanya untuk menyelamatkan muka. Di bawah tatapan penasaran Irina, Li Qian berbicara, tetapi apa yang dia katakan sedikit mengejutkannya, hanya itu saja. "Kau sudah tahu bagaimana kucing berekor 5 berevolusi menjadi kucing berekor 6. Irina mengira Li Qian mungkin hanya berpura-pura, tapi setelah dipikir-pikir, dia sepertinya bukan orang seperti itu, jadi dia bertanya untuk memastikan. Li Qian menatap Irina dan mengangguk, "Ya, meskipun masih ada beberapa kekurangan, itu bukan masalah besar. Lalu bisakah kau menunjukkan evolusinya kepada kami?" Irina menatap Li Qian dan terus bertanya. Li Qian melirik seniornya, sedikit keraguan muncul di matanya. Ia tidak mengerti mengapa seniornya, yang biasanya sangat hemat bicara, bersikap seperti anak kecil yang penasaran. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. "Baiklah, tapi aku harus pergi mengunjungi Guru Liang. Evolusi membutuhkan bantuannya. Apakah kamu butuh bantuan Guru Liang?" Kata-kata Li Qian juga menarik perhatian Bai Bingbing. Mengabaikan pertanyaan kedua wanita itu, Li Qian melangkah keluar dari istana bawah tanah. Muncul dari istana bawah tanah dan melangkah keluar dari menara batu, tatapan Li Qian menyapu sekeliling, dan segera dia melihat sosok yang dikenalnya di luar blokade. Pada saat ini, sekelompok anak muda yang tampak seperti mahasiswa masih berjaga di sekitar garis blokade. Tampaknya Guru Liang sedang menjelaskan beberapa pengetahuan kepada para siswa. Mereka tampak mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat ini, Bai Bingbing segera menghampiri. Kesempatan seperti Profesor Liang yang memberikan bimbingan dan ceramah di situs arkeologi jarang terjadi. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Melihat Bai Bingbing berlari mendengarkan pelajaran dengan penuh antusias, Li Qian juga menjadi tertarik dan mengikutinya. Sebaliknya, Irina berdiri diam, jelas tidak ingin mendekat, karena takut menimbulkan kecurigaan menguping. Namun, Li Qian tidak peduli sama sekali. Awalnya, ia adalah mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kali ini, ia bertemu Guru Liang di sana, yang ia anggap sebagai takdir, dan ia pun mengikuti kelas terbuka. Suara Guru Liang tidak keras, tetapi sangat jelas bagi Li Qian. Petik 2 titik. Para siswa, seperti yang sudah saya sampaikan, reruntuhan kota Luoying berasal dari era keempat, khususnya era orang Rong. Lihatlah bangunan-bangunan di sekitarnya. Atap piramida yang menyerupai kula badak merupakan ciri khas reruntuhan orang Rong. Guru Liang berbicara dengan fasih, berbagi banyak pengetahuan terkait reruntuhan orang Rong. Tanpa penjelasan Bai Bingbing sebelumnya, Li Qian pasti akan benar-benar bingung saat ini. Namun sekarang,
saya telah menyerap sebagian dari apa yang saya dengar dan memperoleh beberapa wawasan. Saat dia mendengarkan, Li Qian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Tampak seolah-olah ada tatapan tajam yang terus-menerus tertuju padanya. Dibimbing oleh firasatnya, Li Qian menoleh dan, pada saat berikutnya, melihat sesosok tubuh yang tengah berjuang untuk berbalik di tengah kerumunan. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Li Qian segera mengingat identitas sosok itu. Siswa dalam tim guru Huang, Liu Qingyuan. Dia sebenarnya juga mendengarkan kelas guru Liang. Li Qian agak bingung, tetapi ia segera memahaminya. Alasan mengapa begitu banyak siswa dibawa dalam penggalian arkeologi ini mungkin untuk mengajar melalui praktik. Sebelumnya, Bai Bingbing pernah menyebutkan bahwa seorang guru bermarga, yang pernah menyebutkan bahwa buah yang menyerupai buah pohon bermata ular itu disebut bilingjing. Agaknya, dia pernah memberikan kuliah terbuka semacam ini sebelumnya. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, baru saja, pasti Liu Qingyuan yang menatapnya. Raut wajah Li Qian tampak tak berdaya. Kekacauan macam apa ini? Aku tidak punya hubungan asmara dengan Bai Bingbing, jadi mengapa dia memperlakukanku sebagai saingan? Setelah tertawa getir dan tak berdaya, Li Qian menarik pandangannya dan berhenti memperhatikan badut itu. Ya, menurut Li Qian, Liu Qingyuan tak lebih dari seorang badut. Sama sekali tidak perlu peduli. Dia terus mendengarkan ceramah guru Liang dengan penuh perhatian, berusaha semaksimal mungkin menyerap pokok-pokok pengetahuan. Setelah kejadian ini, Li Qian menyadari bahwa jika dia terus mempelajari aspek ini secara mendalam di masa depan, hal itu pasti akan bersinggungan dengan arkeologi, karena terlalu banyak metode evolusi unik yang telah terkubur dalam debu sejarah. Anda tidak harus menjadi seorang ahli, tetapi Anda harus memiliki pengetahuan tentangnya. Bab 418. Setelah berbicara sekitar 15 menit, guru Liang berhenti berbicara dan tidak berkata apa-apa lagi. Para siswa pergi dengan enggan, masih menginginkan lebih. Setelah para siswa pergi, Bai Bingbing menghampiri guru Liang dan menjelaskan secara singkat penyebab dan akibat masalah tersebut. Li Qian sedikit tertegun saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Saya ingin mengembangkan hewan peliharaan saya, mengapa Anda begitu bersemangat agar saya melakukannya? Intinya adalah, saya ada di sana, jadi saya bisa mengatakannya sendiri. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, segala sesuatunya tampak agak ambigu di antara kita. Namun, Bai Bingbing telah mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menghentikan mereka sekarang, jadi dia hanya menunggu di tempatnya. Benar saja, apa yang terjadi selanjutnya tidak terduga. Bai Bingbing melambaikan tangan padanya dari balik kerumunan. Melihat ini, bibir Li Qian berkedut sedikit, lalu dia diam-diam berjalan mendekat. Akan tetapi, sekilas ia melihat bahwa pemuda berkacamata, Liu Qingyuan, memiliki ekspresi wajah yang agak gelap dan tidak mengenakan. Sekarang, tidak perlu dijelaskan lagi, karena sudah terlalu rumit untuk dijelaskan. Menghadap guru Liang, Li Qian tersenyum dan berjalan perlahan, lalu berkata dengan rendah hati namun tegas, Guru Liang, halo. Penjelasan Anda tadi sangat mencerahkan saya. Anda tidak keberatan jika saya menguping, kan? Tentu saja tidak. Kamu juga mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Aku tidak keberatan dengan mahasiswa dari universitas lain, kata Guru Liang lembut. Saat mengatakan ini, dia melirik siswa di sekitarnya, termasuk Liu Qingyuan. Li Qian menatap Bai Bingbing yang tidak jauh darinya dengan sedikit kebingungan. Bai Bingbing tahu apa yang dipikirkan Li Qian dan menjelaskan, Profesor Huang dan timnya berasal dari Universitas Pertahanan Sasu. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba mengerti dan mengangguk, dalam hati kagum pada visi luas Guru Liang. Kudengar kau punya penelitian evolusi yang membutuhkan bantuanku. Tanya Guru Liang saat Li Qian mendekat. Li Qian mengangguk. Ya, kita harus merepotkan Guru Liang. Guru Liang tersenyum tipis, saya pasti bisa membantu Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya dulu apa itu. Saya khawatir keahlian saya tidak relevan dan saya tidak akan bisa banyak membantu. Ini, tentu saja, hanya candaan. Li Qian segera melambaikan tangannya, tidak, ini sepotong kue untuk Guru Liang. Guru Liang melanjutkan dengan bercanda, kamu memberiku banyak tekanan dengan mengatakan itu. Katakan padaku, apa sebenarnya itu? Li Qian menunjuk ke suatu tempat dan berkata kepada Guru Liang, Guru Liang, bisakah Anda maju selangkah? Sesaat kemudian, keduanya tiba di lokasi di mana Li Qian sebelumnya melihat pola susunan misterius itu. Ini pola susunannya, Guru Liang. Bisakah Anda memasang susunan ini? Tanya Li Qian sambil menunjuk pola susunan misterius itu. Pola susunan ini disebut susunan kebangkitan roh. Li Qian sudah menyerahkan tugas itu dalam perjalanan pulang, saat ia sedang menaiki tangga batu. Sambil berhasil memperoleh metode evolusi yang lengkap, poin pencapaian juga meningkat menjadi 26. Setelah memperoleh metode evolusi yang lengkap, Li Qian secara alami memahami setiap detail evolusi. Korelasi antara hal ini dan hipotesis evolusi yang diberikan sekolah cukup tinggi. Ia berevolusi dengan memakan Sterry Floating Fish, menguasai skill Leap Dance, dan dengan berkat dari Spirit Awakening RI. Ada banyak detail evolusi yang terlibat, yang tidak akan saya bahas secara rinci, tetapi ini adalah proses umumnya. Proses dan metode evolusinya relatif mudah. Satu-satunya masalah adalah Li Qian tidak tahu cara mengatur RI kebangkitan roh. Meskipun dia tidak tahu cara mengaturnya, Li Qian dapat mengatakan bahwa formasi itu tidak terlalu rumit dan tidak akan sulit untuk diatur.
Bagi seorang ahli arkeologi seperti Profesor Liang, mendirikan formasi seperti itu adalah hal yang mudah, dan itu bukanlah suatu yang berlebihan. Menurut pemahaman Li Qian, para arkeolog seringkali juga menjadi ahli arai. Semakin tinggi tingkat keterampilan seorang master formasi, semakin besar pula kendali mereka atas formasi. Tidak diragukan lagi, Guru Liang juga seorang ahli formasi. Ternyata, dugaan Li Qian benar. Melihat permintaan bantuan itu, senyum Nona Liang melebar. Ia menatap Li Qian dengan penuh arti dan bertanya, Li Qian, apakah kamu tahu formasi ini? Jelaslah bahwa Guru Liang sedang mempersiapkan diri untuk menguji dirinya sendiri. Lagi pula, Li Qian berkata dia butuh bantuan Guru Liang untuk menyusun formasi itu, tetapi jika Li Qian sendiri tidak mengerti formasi itu, bukankah dia akan mempermainkannya? Aktifkan arai roh, kata Li Qian. Guru Liang mengangguk dan berkata, baiklah, tidak masalah. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi tidak hari ini, hari sudah mulai gelap. Sesaat kemudian, hari menjadi gelap. Seperti yang dikatakan Irina sebelumnya, itu benar-benar seperti mematikan lampu. Langit yang tadinya mendung tiba-tiba menjadi gelap. Melihat ini, Li Qian berseru, sungguh menakjubkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kembali ke benteng Loying. Tanya Li Qian. Tidak perlu. Irina menggelengkan kepalanya dan berkata, berjalan maju mundur seperti ini sungguh membuang-buang waktu. Li Qian, bagaimana kalau kau berkemah di sini bersama kami malam ini? Bai Bingbing tiba-tiba menghampirinya dan mengajaknya. Li Qian tertawa dan berkata, ini bukan ide yang bagus. Ada apa dengan itu? Bai Bingbing berkata, itu diatur oleh guruku. Baiklah. Li Qian mengangguk setuju. Saya akan membutuhkan bantuan Guru Liang besok, jadi saya tidak bisa menolaknya sekarang. Kurasa kembali bukanlah hal yang mustahil, kata Irina tiba-tiba, merendahkan suaranya. Li Qian berkata tanpa daya, sudah terlambat. Setelah berkata demikian, dia mengikuti langkah Bai Bingbing dan berjalan mendekat. Tim Guru Liang terdiri dari 8 orang, dan mereka mendirikan 8 tenda di tempat. Tendanya terletak paling dekat dengan menara batu. Batas luarnya adalah perkemahan para penjaga. Saat Li Qian memasuki area perkemahan, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah tenda lipat tiba-tiba muncul di tangannya. Tepat saat Li Qian hendak mendirikan tenda, suara Bai Bingbing terdengar lagi. Li Qian, ke sini. Dia menunjuk ke tempat kosong di sebelah tendanya. Begitu dia selesai berbicara, kepala-kepala bermunculan dari beberapa tenda di dekatnya, memperlihatkan ekspresi orang-orang yang sedang menonton pertunjukan dengan rasa geli. Li Qian kebingungan dan tidak punya pilihan selain berjalan mendekat. Pada titik ini, Bai Bingbing pasti akan merasa sedikit canggung jika dia menolak. Baiklah. Maka dia pun langsung setuju, mengangkat tenda, dan berjalan mendekat. Hal yang memalukan masih terjadi. Irina mengikutinya sambil membawa tenda juga. 3 tenda terakhir didirikan hampir berdampingan, berdekatan. Kembali ke tenda, Li Qian mendesah tak berdaya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Li Qian bangun sangat pagi. Setelah mencuci cepat, memakan beberapa biskuit terkompresi, dan minum air, Li Qian tiba di lokasi pola susunan. Dia baru saja tiba di tempat itu dan belum sempat melihat sekeliling ketika dia melihat Guru Liang berdiri diam. Ayo, ikuti aku. Melihat kedatangan Li Qian, Guru Liang menunjuknya. Segera setelah itu, Li Qian terkejut ketika mengetahui dirinya melayang di udara. Bab 419. Li Qian terkejut dan tercengang, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, ketika ia melihat cerpelai kecil bertengger di bahu Guru Liang, ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tetap tenang, membiarkan tubuhnya melayang ke udara, dan dengan bunyi mendesing, mendarat di sebuah kuil tak jauh dari sana. Guru Liang mengikutinya dari dekat, sambil berkata, saya sudah menyiapkan formasi untukmu. Sekarang, kamu bisa menyelesaikan evolusimu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyegel gerbang kuil dan menciptakan ruang terpencil untuk Li Qian. Saat Guru Liang mengantarnya ke kuil sementara Guru Liang tetap berada di luar, Li Qian merasakan gelombang rasa terima kasih. Ini menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap diri sendiri dan melindungi privasi dan rahasia seseorang. Dia mengalihkan perhatiannya dan memfokuskan tatapannya pada formasi susunan di tengah kuil. Formasi itu telah terbentuk dan diaktifkan, dan saat ini memancarkan cahaya redup. Melihat ini, Li Qian tidak ragu sedikitpun dan segera mengeluarkan bola penjinak binatang. Bola penjinak binatang buas ini berisi kucing berekor 5 yang baru saja menyelesaikan evolusinya. Kucing berekor 5 dilepaskan dan mengeluarkan suara, meong, meong. Matanya bergerak cepat ke sana kemari dengan rasa ingin tahu sambil mengamati susunan cahaya itu. Li Qian mengeluarkan bola penjinak binatang lainnya. Bola penjinak binatang terbuka, dan kali ini, seekor ikan terapung berbintang melompat keluar. Ikan apung berbintang memancarkan cahaya seperti cahaya bintang di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat luar biasa. Dalam kegelapan, gerakannya menyerupai bintang yang melompat dari permukaan air. Ikan apung berbintang ini benar-benar lemah. Meskipun kekuatan tempurnya sedikit lebih baik daripada 4 limbah, ia tidak jauh lebih baik. Namun, karena kelangkaannya, nilai keseluruhannya masih cukup tinggi. Li Qian menghabiskan 800.000 kredit federal untuk membeli ikan apung berbintang ini. Bukan hanya ikan terapung berbintang,
Tetapi pada kenyataannya, Liqian juga telah menyimpan sejumlah sumber daya evolusi untuk misi 1 dan misi 2 yang saat ini sedang dijalankan. Ini untuk menangani situasi khusus di mana evolusi tiba-tiba dibutuhkan. Setelah semua persiapan selesai, Liqian tidak membuang waktu lagi dan langsung memerintahkan kucing ekor 5 untuk menerkam ikan terapung berbintang. Sebagai makhluk lemah, bagaimana mungkin ikan terapung berbintang dapat menandingi kucing ekor 5, yang potensinya telah mencapai tingkat seorang penguasa. Beberapa saat kemudian, makanan itu menjadi santapannya. Melihat kucing ekor 5 melahap ikan terapung berbintang, Liqian lalu memberi instruksi, lompat ke formasi ini. Kucing berekor 5 ini awalnya hanya kucing berekor 4. Liqian membantunya menyelesaikan evolusinya. Jadi meskipun tidak ada kontrak, ia tetap memilih untuk melaksanakan perintah Liqian dengan cermat. Kucing berekor 5 melompat ke dalam formasi. Liqian terus berbicara tanpa henti, memberikan instruksi lebih lanjut, gunakan keterampilan, dan sleap. Tanpa ragu, si kucing berekor 5 menerima perintah itu dan segera mulai melepaskan keterampilan leap dan setingkat masternya. Tiba-tiba seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat maju mundur dalam formasi. Jangan berhenti tanpa perintahku, tambah Liqian. Kucing berekor 5 itu melompat dan melompat dalam formasi, gerakannya secepat kilat. Saat melompat, cahaya evolusi yang redup mulai terpancar dari tubuhnya. Lompatan terus berlanjut, dan cahaya evolusi semakin terang. Secara bertahap, gugusan cahaya yang menyilaukan terbentuk di dalam kuil. Liqian tetap tanpa ekspresi, tatapannya tertuju pada bola cahaya. Berikutnya adalah pekerjaan fisik. Beberapa hal tidak dapat dihentikan sebelum evolusi selesai. Hanya dengan terus-menerus menggunakan skill leap dance, maka energi ikan terapung berbintang yang ditelannya dapat dicerna, diserap, dan dimanfaatkan secara maksimal. Sekitar 5 menit kemudian, tepat saat Liqian merasakan kucing berekor 5 mulai lelah, cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih intens. Akhirnya, ia membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit. Namun, karena keterampilan Guru Liang mengisolasi dunia luar, semua cahaya evolusi terkurung di sini dan terperangkap di dalam kuil. Dari luar, tidak ada petunjuk apapun. Merasakan energi luar biasa yang terus berkembang di dalam pilar cahaya, Liqian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya selesai. Setelah berevolusi sampai titik ini, dapat dikatakan evolusinya telah selesai. Selanjutnya, semuanya akan terjadi secara alami dengan energi yang berlimpah. Sekitar 3 menit kemudian, cahaya itu perlahan menghilang, dan seekor hewan peliharaan yang mirip kucing, tidak jauh lebih besar dari kucing berekor 5 biasa, dengan bulu putih bersih yang ditutupi cincin pola ungu, muncul di depan Liqian. Ciri khas kucing ini adalah 6 ekor panjang yang menjuntai di belakangnya. Kucing berekor 6 akhirnya menyelesaikan evolusinya. Liqian melihat burung itu mengembangkan semua ekornya sekaligus, dan pemandangan itu bagaikan seekor merak yang mengembangkan bulu ekornya, yang tampak sangat spektakuler. Liqian melihatnya dan senyum penuh arti muncul di wajahnya. Tanpa ragu, dia segera menggunakan True Sight-nya untuk memeriksa informasi tentang kucing ekor 6. Nama, kucing ekor 6. Atribut, roh. Pangkat, komandan tingkat 2. Potensi, penguasa tingkat tinggi. Keahlian, serangan cakar menguasai ekor besi, mahir tarian lompatan, menguasai kekuatan psikis, menguasai dampak mental, menguasai perisai mental, mahir lonjakan mental pemula, badai mental pemula, replikasi mental pemula, hipnosis pemula. Setelah membaca informasi tentang kucing berekor 6, Liqian mengangguk puas. Setidaknya ia tidak menyia-nyiakan jasanya kepada Guru Liang. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan evolusi, Liqian menatap Spirit Awakening Arai di tanah. Rangkaian itu masih berkedip, yang menunjukkan bahwa Guru Liang pasti telah menggunakan banyak batu energi berkualitas tinggi saat memasangnya. Alih-alih langsung memanggil kucing berekor 6 ke bola penjinak binatang, Liqian menyuruhnya mengikutinya, berjalan mantap menuju gerbang kuil. Tepat saat sosok Liqian muncul di depan gerbang kuil, lapisan cahaya yang menutupi gerbang langsung menghilang. Perlahan-lahan terbuka di kedua sisi, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Guru Liang menyaksikan Liqian dan binatang buasnya berjalan keluar dari kuil tanpa tergesa-gesa, sekilas ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka Liqian akan mampu menyelesaikan pekerjaan evolusi dengan lancar. Dia tahu bahwa ada beberapa perusahaan dan lembaga besar yang meneliti kucing berekor 9 di seluruh Federasi Sia Timur. Namun sejauh ini, Guru Liang belum pernah mendengar ada orang yang mengembangkan kucing berekor 9. Bahkan tidak ada kucing berekor 6. Sekarang dia telah melihatnya. Emosiku tak dapat dielakkan lagi berfluktuasi. Ayo pulang. Ini masih pagi sekali, aku belum sarapan. Kalau mereka melihatku berlarian, mereka mungkin akan khawatir lagi, canda Guru Liang, lalu menunjuk Liqian lagi. Liqian merasa mati rasa sepenuhnya. Saat berikutnya, seperti yang diharapkannya, dia terangkat ke udara. Dalam sekejap mata, mereka kembali ke tepi tenda. Setelah mengalami kemampuan aneh yang digunakan Guru Liang, Liqian tak kuasa menahan diri untuk berpikir, betapa hebatnya jika aku punya hewan peliharaan kecil seperti cerpelai di sisiku. Bab 420. Ngomong-ngomong, Guru Liang, apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan ruang batu ketiga di istana bawah tanah? Setelah kembali ke perkemahan, Liqian berpikir sejenak lalu bertanya. Seperti yang Anda lihat, pasti ada pertempuran tingkat tinggi di sana, yang hampir menghancurkan patung dan ukiran batu, kata Guru Liang. Namun,
berdasarkan sisa-sisa patung, kami menyimpulkan bahwa hewan peliharaan itu kemungkinan besar adalah kucing berekor 9. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Sebenarnya, ini juga tebakannya, dan alasan mengapa ia merasa sangat menyesal. Jika ruang batu itu masih utuh, terutama dengan ukiran-ukiran dan mural-mural batu itu, bukan tidak mungkin untuk menyimpulkan jalur evolusi kucing berekor 9 dari sana. Tetapi sekarang, sama sekali tidak ada harapan. Mengenai informasi tentang kucing berekor 9 yang muncul di ruang batu, Li Qian sama sekali tidak terkejut. Evolusi paling awal hewan peliharaan, dan bahkan seluruh peradaban hewan peliharaan umat manusia, sebenarnya dimulai dengan menggali peninggalan beberapa era sebelumnya. Oleh karena itu, cukup normal untuk menemukan patung kucing berekor 9 di reruntuhan kota kuno zaman keempat. Kucing berekor 9 adalah hewan peliharaan legendaris. Jika kau benar-benar bisa memahaminya, itu akan menjadi terobosan besar bagimu dan sekolah. Suara Guru Liang menjadi lebih lembut. Jadi, penghancuran bilik batu itu memang sangat disayangkan. Namun, karena kami adalah kelompok arkeolog pertama yang memasuki istana bawah tanah, kami telah mengawetkan beberapa sisa-sisanya jika kami menemukan sesuatu yang berharga. Bagus. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Guru Liang, untuk membawaku ke sana melihatnya, kata Li Qian tanpa sadar, raut wajah gembira langsung terpancar di wajahnya. Dalam pandangannya, Guru Liang pasti telah mengumpulkan patung-patung dan ukiran batu itu dan meletakkannya di suatu tempat. Ikutlah denganku, kata Guru Liang dengan tenang, lalu berjalan menuju tendanya, diikuti Li Qian dari belakang. Guru Liang melanjutkan, meskipun kami telah mengumpulkan beberapa puing, jangan terlalu berharap. Puing-puingnya rusak parah, dan tidak banyak informasi yang bisa diperoleh darinya. Lagi pula, seperti yang mungkin sudah kalian lihat, bahkan ruang batu pertama dan kedua yang relatif utuh pun sebenarnya tidak banyak memuat informasi tentang evolusi, kata Guru Liang sambil berjalan. Kebanyakan isinya hanyalah gambar-gambar yang merekam peristiwa-peristiwa penting pada masa itu. Saya menduga rahasia seperti evolusi diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi oleh orang-orang Rong. Li Qian mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Guru Liang. Tepat saat keduanya hendak berjalan menuju tenda, suara Bai Bingbing tiba-tiba terdengar dari belakang, Li Qian. Li Qian menoleh dan melihat Bai Bingbing telah merapikan dirinya dan berjalan keluar tenda, tampak sangat cantik dan menawan. Selain itu, Irina juga keluar dari tenda pada waktu yang hampir bersamaan, dan satu demi satu, beberapa tenda lain di sekitarnya juga membuka resletingnya. Melihat Bai Bingbing berjalan ke arah Li Qian sambil tersenyum, ekspresi mereka semua agak aneh. Salah satu dari mereka, yang juga murid Guru Liang, tak kuasa menahan diri untuk berbisik kepada teman sekelas di sebelahnya, Chen Ke, lihat dirimu, setelah berhari-hari bersama kami, Bai Bingbing jadi lebih jarang tersenyum dibandingkan saat bersama anak itu kurang dari sehari. Sepertinya kau benar-benar tak punya harapan. Anak laki-laki bernama Chen Ke itu tersenyum kecut. Awalnya aku memang tidak punya harapan. Semua orang memang punya apresiasi terhadap kecantikan, dan itu hanya sedikit kekaguman. Kalau aku mendapatkannya, aku beruntung. Kalau aku kehilangannya, itu takdir. Lagi pula, aku orangnya santai. Tapi si idiot dari Universitas Pertahanan Sansu itu, matanya praktis terpaku pada Bai Bingbing. Dia mungkin sedang merasa agak tidak nyaman sekarang. Tak lama kemudian, lebih banyak siswa ikut berdiskusi, semuanya bergosip. Tak lama kemudian, salah satu gadis tiba-tiba menyodok pinggang gadis di sebelahnya. Gadis itu tampak bingung dan melirik temannya dengan bingung. Temannya menunjuk ke suatu arah, dan gadis itu menoleh. Bukankah itu Liu Qingyuan? Dia terlihat agak menyedihkan. Gadis itu mendesah ketika melihat sosok yang kesepian pergi. Namun, temannya mengerutkan bibir dan berkata, seekor katak mencoba memakan daging angsa. Gadis sesombong Bai Bingbing berada di luar jangkauannya. Menurutku anak baru itu cukup baik. Dia bisa mengobrol dan tertawa dengan Guru Liang. Dia pasti sangat luar biasa dalam hal status dan kemampuan. Kalau dia menyukaiku, ya. Kata gadis itu dengan sedikit kerinduan. Tepat pada saat itu, gadis ketiga menimpali, mengkritik tanpa ampun, orang sepertimu sebaiknya segera mandi dan tidur. Saat semua orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, Li Qian mengikuti Guru Liang ke tendanya. Bai Bingbing dan Irina mengikutinya dari belakang dan masuk. Guru Liang tidak berkata apa-apa saat melihat ini. Saat masuk, Li Qian mendapati tenda Guru Liang agak unik. Dari luar, tenda itu tampak mirip dengan tendanya dan beberapa tenda murid lainnya, tetapi sebenarnya, ruang di dalamnya jauh lebih luas. Li Qian merasa akan ada lebih dari cukup ruang untuk apartemen 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Dengan lambaian tangannya, Guru Liang menunjukkan beberapa sisa yang diambil dari reruntuhan istana bawah tanah di depan Li Qian. Li Qian sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Ia tak menyangka Guru Liang akan memasukkan sisa-sisa reruntuhan itu ke dalam peralatan spasialnya. Namun jika dipikir-pikir lagi, hal itu masuk akal, karena benda-benda ini paling aman hanya jika disimpan di perlengkapan spasialnya. Begitu melihat jasadnya, Li Qian tidak ragu sedikit pun dan langsung menghampirinya untuk memeriksanya dengan teliti. Setelah mengamati sejenak, ia memfokuskan pandangannya pada Guru Liang. Guru Liang, bisakah saya menangani semua ini? Oke. Guru Liang merentangkan tangannya, dan sesuatu yang lain muncul di telapak tangannya, sepasang sarung tangan. Ia melempar sarung tangan itu.
Li Qian mengambil sarung tangan itu dan memakainya perlahan, sambil bergumam dalam hatinya. Tugas 2, jalur evolusi dari kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7 telah berhasil ditentukan. Kemajuan tugas saat ini, 30%. Li Qian merasa bahwa mengamati reruntuhan ini pasti akan membuahkan beberapa hasil, jadi dia membuat tugas ini sebelumnya. Mengenai fakta bahwa ketiga slot tugas itu telah digunakan, dia tidak terlalu khawatir, karena dia yakin bahwa dia akan dapat menyelesaikan tugas ketiga, yang merupakan metode evolusi kedua dari kucing berekor 4, segera. Setelah mengenakan sarung tangannya, ia berjongkok dan mulai memeriksa reruntuhan dengan sabar, tatapannya terpaku pada sisa-sisa reruntuhan. Ketika Guru Liang melihat ini, ia segera meninggalkan tenda, sementara Bai Bingbing dan Irina tetap tak bergerak di dalam. Li Qian mengenakan sarung tangannya dan, sambil mengamati, sesekali mengambil beberapa relik dan sisa-sisa untuk memeriksanya berulang kali. Melihat Li Qian menatap dengan penuh perhatian, Bai Bingbing mengingatkannya, "Li Qian, aku sudah bertanya pada Guru Liang sebelumnya, dan kamu bisa mengambil foto reruntuhan ini, termasuk patung dan ukiran batu yang kita lihat kemarin, untuk referensi di masa mendatang." Mendengar ini, wajah Li Qian langsung berseri-seri karena kegembiraan, dan tanpa ragu dia mengeluarkan kacamata VR dari kalung spasialnya. Dengan menggunakan kacamata VR untuk memindai, peninggalan dan sisa-sisa ini dengan cepat dimasukkan ke dalam basis data pribadinya. Tidak lama kemudian, Li Qian melihat lempengan batu khusus, yang di atasnya diukir binatang peliharaan khusus dengan 9 ekor. Meskipun gambarnya sedikit rusak dan tidak terlalu jelas, ia masih dapat dikenali sebagai hewan peliharaan kucing. Seharusnya ini dia. Li Qian menatap pecahan batu itu cukup lama sebelum akhirnya memastikan satu hal. Alasan Guru Liang dapat memastikan informasi tentang hewan peliharaan di ruang batu ketiga mungkin karena lempengan batu ini. Tak lama kemudian, Li Qian telah memindai semua reruntuhan dan sisa-sisa, dan suara notifikasi terus terngiang di benaknya. Setelah pemindaian selesai, Li Qian memeriksa dan menemukan bahwa kemajuan tugas 2 yang baru dibuat telah mencapai 50%. Selain itu, Li Qian juga mengonfirmasi bahwa evolusi kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7 pasti ada hubungannya dengan sosok-sosok aneh mirip dukun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Li Qian memutuskan untuk bertanya kepada Guru Liang nanti tentang gerakan-gerakan figur kecil itu, dan berharap dapat belajar darinya. Setelah pengamatan dan pemindaian selesai, Li Qian tidak berlama-lama dan bersiap meninggalkan tenda Guru Liang. Saat itu, Bai Bingbing tiba-tiba bertanya, "Li Qian, bisakah kucing ekor 6 memulai evolusinya sekarang?" Mendengar ini, Li Qian tersenyum tipis, "Tentu saja, tapi tidak perlu." Sambil berbicara, ia melemparkan bola penjinak binatang. Bola penjinak binatang terbuka, dan seekor binatang buas yang luar biasa, seukuran harimau, dengan bulu yang sebagian besar berwarna putih dan beberapa tanda berwarna ungu, muncul di hadapan mereka bertiga. Ini, kucing berekor 6. Kucing berekor 6 yang berpotensi menjadi penguasa kelas atas. Wajah Bai Bingbing langsung menunjukkan keterkejutan yang mendalam saat melihat kucing berekor 6 itu. Dia menatap Li Qian dan bertanya dengan tak percaya, bagaimana bisa secepat itu? "Kapan kau menyelesaikan evolusimu?" Li Qian dengan santai menjelaskan, "Pagi ini, saya pergi ke kuil lagi dan kebetulan bertemu Guru Liang. Berkat bantuan Guru Liang, saya menyelesaikan evolusi." Li Qian berbicara dengan santai, seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu yang sepele seperti makan dan minum, tetapi hal itu mengirimkan gelombang kejut ke dalam hati kedua wanita itu dan agak mengubah pemahaman mereka. Terutama Irina, semua keraguannya kini sirna. Li Qian bukan sekadar peternak jenius, ia bisa dibilang peternak monster. Dia tahu sedikit tentang evolusi kucing berekor 9, meskipun dia bukan seorang peternak, karena kucing itu sangat terkenal. Banyak tempat pengembangbiakan kucing, baik milik swasta, resmi, maupun perusahaan besar yang melakukan penelitian, tetapi tak seorang pun terdengar mengembangkan prosesnya ke tahap kucing berekor 6. Hasilnya, Li Qian berhasil memecahkan topik penelitian yang populer dan sangat sulit ini, yang telah membingungkan banyak master kultivasi dan bahkan grandmaster kultivasi. Dan fakta bahwa mereka semua telah berevolusi menjadi hewan peliharaan sungguhan membuatnya merasa seperti mimpi, sedikit tidak nyata. Bersambung.